warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hingga malam ke-26 ini kita masih mendapatkan banyak limpahan karunia, nikmat dari Allah, sehingga nikmat-nikmat tersebut, karunia tersebut kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan lebih banyak lagi karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di hari-hari terakhir Ramadan yang sedang kita laksanakan pada tahun ini, pada bulan ini. Salah satu ibadah yang masuk dalam rangkaian ibadah siam Ramadan itu adalah ibadah maliyah atau harta. Kalau kita renungkan, puasa itu sendiri lebih fokus pada pembersihan hati. Yang kedua, pembersihan emosi, perasaan, dan yang ketiga, pembersihan pikiran. Itu puasa. Dan tentunya puasa itu juga bermanfaat untuk membersihkan fisik badan kita. Jadi puasa yang kita lakukan hingga hari ke-25 dan masuk malam ke-26 ini, insya Allah akan menghasilkan yang kami sebutkan tadi. Bersih hatinya, bersih perasaannya, bersih pikirannya, dan bersih badannya. Agar kemudian lebih lengkap, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan satu ibadah lagi kepada kita untuk kita tunaikan sebelum hari raya Idul Fitri, yakni ibadah maliyah atau yang kita sebut dengan zakatul fitri, zakat fitrah bahasa kita. Mungkin kita bertanya, kenapa kita harus melakukan atau mengeluarkan sebagian dari harta kita? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan salah satu pekerjaan utama kita, dan ini rutin setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, tahun berganti tahun kita melakukan itu. Apa itu? Yakni memasukkan makanan dan minuman ke perut kita. Betul, Pak? Kita memasukkan. Betul, Bu, ya? Nah, kita makan. Mau di luar Ramadan ataupun di Ramadan kita makan. Tapi jangan lupa kita juga mengeluarkan. Betul? Dikeluarkan. Tidak mungkin kita makan terus, minum terus, makan yang enak kalau kekenyangan tidak nyaman, minum yang minuman termahal, terbaik, kebanyakan tidak nyaman, pasti akan dikeluarkan. Ini logika sederhananya. Kenapa kita harus mengeluarkan sebagian dari harta kita? Ini yang berkaitan dengan makanan. Kalau kita kaitkan dengan perasaan, terlalu ngempet perasaan, dengar omongan orang begini, dengar gosip orang begini, sakit hati, stres, asam lambung naik, akhirnya masuk rumah sakit. Kenapa tidak dikeluarkan? Keluarkan. Makanya kan dalam psikologi itu ada teknik-teknik tertentu untuk mengurangi penyakit hati, penyakit perasaan, penyakit emosi. Salah satunya adalah dengan ibadah. Salah satunya adalah dengan baca Al-Quran. Termasuk di dalamnya adalah berzikir. Kalau teknik-teknik orang luar itu adalah pergi ke laut, kemudian teriak sekencang-kencangnya untuk menghilangkan, mengurangi beban emosi yang terlalu memuncak. Orang yang terlalu ngempet perasaannya, terlalu ngempet problemnya, biasanya yang paling sering ya asam lambung. Yang kedua adalah anxiety disorder.
Anxiety disorder itu apa? Takut melakukan apapun. Mau ngambil piring, takut. Mau ngeluarin motor dari rumah, takut. Mau jalan ke jalan, takut. Ada orang yang seperti itu gara-gara tidak dikeluarkan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tekniknya orang barat. Tekniknya orang barat yang dikembangkan. Jadi pergi ke pantai, kemudian teriak sekencang-kencangnya agar kemudian problemnya itu hilang. Ada juga tekniknya orang Jepang, yakni jalan-jalan di hutan tidak pakai alas kaki, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Itu untuk menyatu dengan alam, katanya seperti itu. Itu untuk mengurangi beban-beban emosi, perasaan dan pikiran. Ini yang berkaitan dengan mental seperti itu. Nah, sedangkan yang berkaitan dengan harta, maka harta itu harus kita tunaikan. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah logika sederhananya agar kita mudah mencernanya. Bahwa kalau kita ini sudah mendapatkan sesuatu, maka kita pasti suatu saat mau tidak mau kita akan mengeluarkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, zakat itu diibaratkan dengan kotoran. Memang itu adalah kotoran yang harus kita keluarkan. Cuman kan kalau kita menunaikan zakat, masa kan tidak mungkin kita bilang, Pak, ke amil, ini kotoran saya tak keluarin. Enggak. Itu kan tidak etis. Istilahnya nanti malah akan disebut kurang ajar, ya. Tapi kita membahasakannya dengan zakat. Al-Qur'an menggunakan zakatun yang artinya adalah membersihkan jiwa, membersihkan hati. Itu arti kata zakat. Makanya di surah Al-Jum'ah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Adapun perintahnya kita bisa membaca dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum." Khudz min amwalihim. Kalau perintahnya sebenarnya adalah perintah ambil, bukan pergi nyerahkan. Kalau ibaratnya di masjid ini ada amilnya itu pergi ke rumah-rumah. Pak, Bu, sini zakatnya. Nah, bukan pergi nyerahkan ke masjid. Nah, amil ini membawa kalkulator zakat, dihitung hartanya. Itu kalau zakat fitrah kan sudah ada panduannya dari Kemenak atau dari Basnas. Tapi kalau zakat mal, zakat lainnya itu harus bawa kalkulator. Oh, segini yang harus dikeluarkan. Itu adalah dalam rangka membersihkan penyakit-penyakit yang ada pada diri kita ataupun pada harta kita. Yang kedua, arti dari zakat itu adalah an-numuwu. An-numuwu itu berkembang. Memang kita keluarkan. Pada saat kita keluarkan, maka hakikatnya itu harta kita itu bisa berkembang, bertumbuh. Sama kalau di perut kita ini terlalu banyak kotoran yang tidak dikeluarkan, akhirnya lemaknya kotoran jadi penyakit. Yang berkembang justru penyakit. Yang berkembang justru macam-macam hal-hal yang negatif yang ujung-ujungnya akan menjadi penyakit dan merugikan kita semuanya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira uraian sederhana kenapa Allah mewajibkan kita di Ramadan ini paling lambat, selambat-lambatnya sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Itu jadi kalau malam Idul Fitri itu ada seorang bayi lahir, itu sudah wajib dizakati, zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu per jiwa, per orang, ya, bukan perwakilan, per orang. Jadi kalau saya bersama istri saya, anak saya 3, berarti yang wajib ditunaikan zakat fitrahnya 5 orang. Kalau saya, kalau anaknya 5, berarti 7 orang. Tinggal dikalkulasi, ya, tinggal dikalkulasi. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati Allah, puasa yang kita lakukan ini semoga mengantarkan kita menjadi pribadi yang bersih hatinya, bersih perasaannya, bersih pikirannya, dan bersih hartanya, sehingga Allah berkenan melimpahkan barokah dan limpahan kebaikan kepada kita semuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.